biologi sel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biologi sel? Dan apa ya sel itu sendiri? Yuk kita bahas di materi ini. Jadi, biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organel yang ada di dalam sel beserta dengan fungsinya. Sedangkan, sel itu sendiri merupakan unit terkecil yang menyusun struktur makhluk hidup. Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau semua sistem organ terdapat di tubuh manusia itu disusun oleh sel. Kumpulan beberapa sel akan membentuk jaringan, kumpulan beberapa jaringan akan membentuk organ, dan kumpulan beberapa organ akan membentuk sistem organ yang ada pada makhluk hidup. Nah, lalu bagaimana sih penggolongan sel berdasarkan jumlah sel itu sendiri? Nah, berdasarkan jumlah sel, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel uniseluler. Uni artinya persatuan. Jadi, sel ini terdiri dari satu sel. Contohnya terdapat pada sel bakteri. Yang kedua adalah sel multiseluler. Nah, namanya aja multi, artinya dia tersusun oleh banyak sel. Contohnya, sel ini adalah terdapat pada sel manusia. Nah, kita bagi lagi nih, sel berdasarkan struktur selnya. Jadi, sel dibagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri. Yang kedua adalah eukariotik. Nah, ingat ya, eu itu artinya sejati. Jadi, eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Contoh dari sel ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Kita bahas detail tentang dua jenis sel ini yuk. Nah, sekarang kita bahas detail dulu ya tentang sel prokariotik. Jadi, sel prokariotik tadi kan tanpa membran inti. Nah, sel ini mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran, tetapi hanya merupakan massa yang kekentalannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan sitoplasma di sekitarnya, sehingga sering disebut dengan nukleoid. Lalu, sel prokariotik ini tidak mempunyai organela, sehingga struktur sel ini masih sangat sederhana loh teman-teman. Aktivitas sel berlangsung di dalam membran sel dan di dalam sitoplasma. Contoh dari sel prokariotik ini adalah bakteri. Contohnya seperti gambar di samping, Helicobacter pylori yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Nah, kita lanjut ya ke ciri-ciri sel prokariotik. Yang pertama, dia tidak mempunyai nukleus, tetapi adanya nukleoid. Yang kedua, dia memiliki ribosom. Yang ketiga, tidak memiliki organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan badan Golgi. Yang keempat, ukuran sel ini kecil-kecil loh teman-teman, berkisar antara 1 sampai dengan 10 mikrometer. Nah, jadi itu dia ciri-cirinya. Nah, berikut adalah anatomi dari sel prokariotik. Sel prokariotik terdiri dari yang pertama adalah plasmid. Plasmid ini berfungsi membawa sifat non-esensial dari DNA. Yang kedua ada sitoplasma, sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah pilus. Nah, pilus ini sebagai tempat masuknya materi genetik dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan maupun tumbuhan. Dan yang keempat adalah flagella. Strukturnya ini adalah seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk dapat bergerak. Kita lanjut ya, yang kelima yakni ribosom. Dia berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang keenam adalah DNA, berfungsi sebagai pewarisan sifat. Yang ketujuh, kapsul. Dia sebagai pelindung sel. Yang kedelapan adalah cell wall atau dinding sel. Dia ini berguna untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Yang kesembilan adalah membran plasma. Fungsi dari membran plasma adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Nah, sampai sini paham kan ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke sel eukariotik ya. Yuk kita bahas. Sekarang kita bahas ciri-cirinya ya. Jadi, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Ciri-ciri yang pertama adalah bentuk dasar sel spherical. Yang kedua, memiliki organel. Yang ketiga, ukurannya berkisar antara 10 sampai 100 mikrometer. Nah, bisa diingat kan? Jadi ukuran ini lebih besar daripada sel prokariotik. Nah, ingat ya, sel eukariotik ini terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari sel hewan dan fungsinya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah nukleus, sering disebut dengan inti sel. Dia ini mengandung kromosom
yang di dalamnya terdapat DNA. Dan yang kedua adalah ribosom. Nah, ini adalah tempat untuk sintesis protein. Terdapat dua macam ribosom, yaitu ribosom yang terikat pada membran RE kasar dan ribosom yang bebas berada di dalam sitoplasma. Dan yang ketiga adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Ini adalah tempat untuk sintesis protein, penyempurnaan hasil sintesis protein, penyimpanan hasil sintesis protein, maupun ekspor protein keluar sel. Wah, banyak ya tugasnya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat adalah mitokondria. Nah, mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu molekul berenergi tinggi. Yang kelima adalah badan Golgi. Dia ini berguna untuk penyempurnaan hasil sintesis protein pada ribosom. Yang keenam ada lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel atau makromolekul. Selain itu, lisosom juga menghancurkan organela yang rusak. Hal ini karena dalam lisosom ada berisi enzim-enzim hidrolitik. Yang ketujuh ada vakuola. Nah, vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedelapan adalah sentriol. Nah, berfungsi untuk pembelahan sel. Sekarang kita masuk ke bagian sel tumbuhan ya. Bisa dilihat, ini yang pertama adalah nukleus. Sama ya dengan sel hewan, ada DNA di dalamnya. Yang kedua ada ribosom, yaitu tempat untuk sintesis protein. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Yang keempat ada mitokondria. Yang kelima ada badan Golgi. Yang keenam ada lisosom. Yang ketujuh ada vakuola. Nah, sama seperti sel hewan, vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Namun, bedanya kalau di sel tumbuhan terlihat vakuolanya lebih besar kan? Lalu ada dinding sel. Nah, fungsi dari dinding sel ini adalah untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Ini juga beda nih dari sel hewan. Yang ke-9 ada kloroplas, berfungsi sebagai tempat untuk berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-10 ada peroksisom. Dia berfungsi untuk merombak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Yang ke-11 ada membran sel. Nah, membran sel ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel. Gimana? Paham kan? Nah, supaya lebih mudah, yuk kita rangkum aja perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan dia tidak punya dinding sel, namun pada sel tumbuhan ada. Yang kedua, sel hewan memiliki vakuola yang kecil, sedangkan di sel tumbuhan vakuolanya besar. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, karena tumbuhan itu memerlukan banyak ruang untuk menyimpan zat makanan. Biasanya nih, dia itu ada pada tanaman yang menghasilkan getah, alkaloid, tanin, dan zat lainnya disimpan di dalam vakuola. Yang ketiga, pada sel hewan tidak mempunyai plasmid, sedangkan di sel tumbuhan ada. Yang keempat, sel hewan mempunyai sentriol, sedangkan di tumbuhan nggak ada ya teman-teman. Oke, sekian ya teman-teman materi sel dan organisasi sel pada hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam obat video, Farmasis Learning Partner.